Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang lalu kita sudah membahas tentang adabul qadul hajat. Adab-adab buang air besar ataupun buang air kecil. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah atau sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya mungkin sunnah-sunnah ini sering kita lakukan, tapi kadang kita lupa. Ya, ataupun tidak tahu bahwasanya yang kerap kita lakukan ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sunnah yang dijelaskan oleh Imam Syed Sabiq di dalam kitabnya ini. Yang pertama sunnah yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-khitan, yaitu sunnah. Ya. Ini perintah semenjak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini hukumnya wajib bagi laki-laki, ya, dan sunnah, ya, hukumnya bagi perempuan. Dan khitan ini bukan hanya pada masa Nabi kita Muhammad, tapi Nabi Ibrahim. Dijelaskan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah. Qala Rasulullah bersabda, "Ikhtataini Ibrahim." Ya, Nabi Ibrahim dikhitan. Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ba'da ma atat alaihi samanuna sana. Setelah umur beliau 80 tahun. Nah, jadi umur Nabi Ibrahim 80 tahun baru dikhitan. Alot itu Pak ya. Nah, dan itu khitannya apa? Waqtatana ini bil qudum. Bagaimana umurnya? Nah, dijelaskan di sini ya, umurnya itu menurut Imam Syafi'i sunnahnya itu umur 7 hari Pak. Nah, jadi 7 hari lahir, setelah dia akikah, ya, kan 7 hari lahir anak kita laki-laki itu kan disunnahkan akikah, baik itu anak laki-laki atau perempuan itu kan sunnahnya akikah. Pada hari ke-7 itu juga sunnahnya, ya ini sunnah, kita berbicara sunnah, itu dia khitan. Kalau kita sekarang ini mungkin terlalu kecil kan gitu, ya mungkin dokter pun ketika mau menghitannya takut nanti ya ketika sudah besar malah menutupi lagi kulit luarnya itu. Nah, tapi kalau di di daerah Timur Tengah khususnya yang saya belajar di Mesir itu memang anak-anak kecil itu sudah dikhitan semua. Ya. Jadi mereka tak pula seperti kita di Indonesia ini ada acara khitan kan gitu kan, pesta lah, walimah khitan kan gitu. Pada umur misalkan anak kita sudah tamat SD, umur 6 tahun atau umur 7 tahun kan begitu. Yang kedua dan ketiga, ya kata Rasulullah, istihdadun wa natful idfi wa huma sunnatani yajzi'u fihima al-halqu wal qassu wan natfu wal ba'urah. Istihdad ini menggunting bulu kemaluan. Yang kedua natful idfi, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak jangan digunting atau dicukur, tapi dicabut. Sakit, pertamanya sakit tuh, habis itu enak dia. Ya, ini sunnahnya Pak. Nah, supaya apa? Ya itu tadi, ketika sholat kawan sebelah jangan pula nggak khusyuk gara-gara kita kan gitu kan. Mungkin ketika berdiri takbiratul ihram masih khusyuk, tapi ketika sujud ya terbuka kan gitu kan. Pas pula berkeringat belum mandi. Jadi selesailah si kawan tidak khusyuk sebelahnya. Nah, makanya ini sangat dianjurkan sunnah hukumnya mencabut bulu ketiak dan menggunting bulu kemaluan. Ini sunnah hukumnya. Baik itu laki-laki perempuan sama. Ya. Nah, jadi ini yang kedua dan yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, taqlimul adhafir wa qasus syaribi au ihfa'uhu. Memotong kuku
ini Pak ya. Makanya kuku itu ya jangan panjang-panjang Pak. Ya, kuku ini sunnahnya dipotong. Kapan itu? Di kuli usbu', dijelaskan di sini setiap minggu. Dan di hari Jumat itu harus memang kita potong kuku. Satu lagi khusus syarif, memotong kumis. Nah, ini kumis saya ini tak pernah panjang ya, tapi kalau jenggot panjang sedikit kan gitu. Kenapa? Karena ini sunnahnya. Kenapalah disunnahkan dipotong? Karena takut nanti ketika makan atau minum nyangkut dia di sini. Minuman, apalagi minuman kopi susu kan gitu kan, nyangkut dia susunya di situ. Nah, jadi jorok dia. Tak apa namanya? Makanya Islam itu kan bersih kan, suka kepada yang bersih-bersih. Kumis ini seminggu sekali dipotong. Ya kalau seandainya tak bisa digunting dicukur tak masalah. Ya, yang jelas dia rapi, bersih kan begitu kan. Nah, begitu juga dengan kuku. Kuku kita ini juga harus dipotong karena sunnahnya wudhu itu, nanti kita ada pembahasan wudhu, itu air wudhu itu harus masuk ke celah-celah kuku. Ya, makanya kalau kuku kita panjang, bagaimana bisa masuk air itu ke dalam kuku? Itu yang kelima, yang keempat ya, potong kuku sama potong kumis kan gitu. Yang keenam, ini dia, ihfa'ul lihya wa tarkiha hatta takfiru. Nah, panjangkan jenggot ya, hatta tukfiru, sampai lebat, sampai banyak. Yang ketujuh, ya, ini ada beberapa, 7 atau 8 ini. Yang ketujuh, ikramu sya'ri idza wafara wa taraka, ya. Apa namanya? Menghiasi rambut. Nah, rambutnya harus dihias nih, Pak. Kalau kita, ya kita apa namanya? Kita indahkanlah rambut itu, ya. Kita rapikan begitu. Bi ayyudhina wa yusri, dengan apa? Pakai minyak. Makanya pakai minyak itu boleh. Ya, supaya rapi rambut kita pakai minyak. Karena disebutkan di sini Rasulullah SAW mengatakan, hadisnya dari Abu Hurairah, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, Kitabu Tarjil, ya, dalam kitab Tarjil dijelaskan, maka lahu syi'run falyukrimhu. Barang siapa yang mempunyai rambut, muliakan rambutnya atau hiasi rambutnya. Nah, jadi rambut kita ini jangan kita biarkan gitu saja. Tak apa namanya, tak keramas 3 hari, 4 hari, sama kapang lah rambut itu kan gitu. Jadi memang harus dihiasi. Rasulullah itu rambutnya, kalau kita baca fisik ataupun Rasulullah SAW itu rambutnya bagaimana, rambut beliau itu tak lurus, tak pula keriting, ikal rambut Rasulullah itu. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada yang indah-indah. Innallaha thayyibun, Allah itu baik. La yuqbalu illa thayyiban. Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik, dalam artian rapi, bersih. Ini yang ketujuh. Ya. Yang ke-8 kata Imam Syekh Sabit, taghyiru syabbi bil hina'i wal hamrati was safrati. Ini boleh mengecat ya. Mengecat apa namanya? Rambut, tapi pakai hina, Pak. Hina ini beda sama cat yang ada di tukang pangkas. Kalau yang tukang pangkas tuh cat-cat itu bukan hina yang mewarnai rambut. Tak apa namanya, Pak? Tancu. Itu kalau seandainya pakai itu, kita wudhu kita itu tak sah wudhu kita. Karena apa? Karena tak masuk air itu ke ke rambut tersebut. Jadi yang boleh itu pakai hina. Hina itu apa? Kalau kita yang mau kawin tuh, inai. Kalau yang nikah itu laki-laki perempuan boleh pakai inai, boleh. Karena inai itu meresap ke dalam pori-pori ini, ya. Kalau pakai kutek ataupun pakai cat apa namanya, yang pakai cat itu kukunya, itu ketika wudhu nggak masuk itu nggak sah wudhunya itu. Tapi kalau pakai inai boleh. Sama rambut pun boleh dicat warna kuning. Disebutkan di sini dia warna hamra, merah, kuning, itu boleh. Yang terakhir, ya pas. Yang terakhir ini, tatyibul bil miski wa ghairuhu min at-tayyibil ladzi yasirru nafsi wa yashrahu sadri. Ini memakai wangi-wangian. Minyak wangi, Pak. Sunnah nih, Pak, ya. Nah, di rumah itu kalau bisa ada stok minyak wangi kita. Kemana? Kita yang laki-laki ini boleh pakai minyak wangi. Tapi kalau bini kita, perempuan, orang rumah kita, istri kita, jangan pakai minyak wangi dulu keluar rumah. Nah, takut saya minyak wangi yang paling banyak itu istri kita. Kita tak ada minyak wangi kita keluar seadanya saja. Tapi kalau istri kita keluar, woi, jarak 1 meter, 2 meter masih tercium lagi baunya.
Kalau seandainya itu ada di rumah Pak, itu kita pakai. Istri kita boleh makainya di mana Pak Ustaz? Hanya di lingkungan rumah saja. Ketika nanti mau undangan sama Bapak, kemana saja undangannya, jangan istri pakai minyak wangi. Karena apa? Ada dalam hadis Rasulullah, kalau seandainya seorang perempuan pakai minyak wangi keluar ingin dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya atau laki-laki lain, ya seolah-olah dia sudah melakukan berzina. Alhamdulillah ya. Makanya istri-istri Bapak kalau di rumah ada minyak wangi, simpan. Bapak sendiri yang pakai, kan? Nanti kalau dia nyariin nggak tahu, kan? Atau kasih tahu, Pak Ustadz melarang. Yang boleh pakai minyak wangi di rumah saja untuk saya pribadi atau untuk suaminya. Tapi kalau untuk keluar rumah itu tak boleh. Ke pasar mau kemana itu tak boleh minyak wangi perempuan. Tapi kalau kita laki-laki ini sunnah Pak. Ya, kemana Bapak pergi pakai minyak wangi. Tapi niatnya jangan pula untuk melihat wanita lain, tidak. Tapi niatnya itu tadi untuk mewangikan badan, ya sunnah. Jadi saya yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.